Selamat siang semuanya. Hari ini kita kedatangan dua ibu-ibu cantik. Iya, kita udah kembaran putih abu nih, biar matching dan lebih keep in touch gitu ya. Ngobrolnya lebih intens, lebih seru. Kali ini mau ngomongin apa? Kali ini kita mau ngobrolin gerakan tutup mulut. Nah, tema kayaknya yang paling semua ibu tunggu-tunggu. Kenapa sih kita mau ngomongin gerakan tutup mulut? Karena badai gerakan tutup mulut suatu saat pasti berlalu. Ya gitu kan. Jadi gak selamanya kok anak yang susah makan, ada masalah makan, pilih-pilih dan segala macam itu akan berlanjut-lanjut. Nah oleh sebab itu kita kedatangan dua ibu yang sudah melewati badainya nih. Nah kita akan ngobrol-ngobrol supaya teman-teman di sini bisa ada secercah harapan. Kapan badai saya bisa berlalu? Oke, kita simak ya. Yang pertama kita tentunya akan perkenalan dulu nih. Ya, silakan Bun. Ngobrol dulu siapa? Halo. Nama saya Yowan, ibu dari satu orang anak perempuan. Anak saya namanya Mika. Sekarang umurnya udah 6,5 tahun. Udah 6,5 tahun ya. Silakan Bun. Halo semua viewersnya Dr. Presil. Aku Anissa tapi biasanya dipanggil Ansa. Punya dua anak. Yang pertama anak laki-laki umurnya 6 tahun, baru 6 tahun kemarin. Yang kedua Karenina itu umurnya 2 tahun 8 bulan. Iya, jadi anaknya Bunda Ansap dan Bunda Yowan ini aku pegang dan melewati badai-badai ya, kayaknya begitu di titik terendah kayaknya udah pengen nangis banget, kayaknya udah dicoba semuanya ini itu tetap Kayaknya sampai horor. Tiap aku di pintu kayak dokter Presil nawan deh ya. Kayak gitu karena aku sering banget hampir tiap bulan kayak ada balik kayak, "Dok gimana ya anak aku nggak susah makan, gimana ya anak aku makannya gimana," gitu kan, sering banget kan. Iya. Udah hopeless ya. Udah Nggak tahu hopeless. lagi harus gimana. Iya. Nah kita sekarang flashback dulu nih, tarik ke belakang. Mungkin dari Bunda Ansap dulu. Dulu waktu anak pertama nih, kan kalau ibu baru anak pertama itu kayaknya pengen perfect ya, pengen memberikan semua yang terbaik gitu. Iya. Nah pada saat fase abis lahiran terus menyusui itu ada kendala apa enggak? Kalau untuk yang anak pertama ya itu nggak ada. Jadi dia tuh begitu latch on ya dok ya, dia udah pintar langsung nyusu gitu. Kalau yang pertama langsung posisinya enak, pelekatannya enak. Jadi kalau untuk menyusui so far dia tuh waktu itu nggak ada masalah. Nah begitu masuk ke anak kedua empasi. Nah begitu dia masuk empasi, wah dok kayak setiap hari tuh kayak pengen nangis darah gitu nggak sih dok, kayak oh my god ternyata menyusui yang ya kan walaupun menyusuinya lancar tapi awalnya suka ada berdarah-darah ya, sakit betul. gitu. Setiap menyusui tuh kayak tarik nafas dulu, tapi tuh begitu masuk empasi ya ampun ternyata nyusuin nggak ada apa-apanya gitu. Belajar nyusui tuh nggak ada apa-apanya karena sesusah itu dok dia makannya. Dari awal sesusah itu, minum aja tuh kayak dikit yang dia mau makan susah, disediain apapun dari A sampai Z nggak ada yang mau masuk dok, sampai akhirnya dia kurvanya melandai ke -2 SD. Gitu. Terus waktu mau masuk ke MPASI pastinya udah banyak baca dong. Banyak banget. Iya, mungkin bisa di-share ke gimana nih? Baca banyak. apa aja nih? Dulu tuh baca banyak kayaknya di zaman-zaman kita kan seumuran ya anaknya ya. Jadi banyak banget teori empati yang ternyata empati itu banyak banget ya teorinya. Aku sampai kayak ada yang gini. Ada yang ternyata harus gini dulu. Perkenalannya ini dulu gitu dong. Ada yang bilang pertamanya harus single food dulu. Iya, ada yang bilang katanya buah dulu perkenalannya. Terus ada juga yang bilang langsung 4 bintang. Terus ada juga yang bilang fortifikasi dulu biar anaknya tahu yang enak gimana, baru nanti masak gitu. Terus kayak terus jadi harus yang mana? Terus akhirnya buat Arsa aku nyobain yang fortifikasi dong. Okay. Karena dulu aku nggak bisa masak. Nggak bisa aja kayak ya udah deh yang enak dulu gitu. Dia hari pertama mau dok fortifikasi, mungkin karena manis ya. Terus udah gitu tiba-tiba hari kedua mulai nih dok, nggak mau nih coba rasa Nggak lain. mau tuh mingkem atau geleng-geleng? Mingkem dia udah nyobain, udah dikasih sendok, nih kamu makan sendiri cobain gitu, nggak mau. Terus udah gitu seminggu nggak mau fortifikasi, akhirnya nyoba masak, nggak mau dok. Tetap nggak mau, jadi kayak masakan ibu nggak enak
enak ya, jadi kayak tegang gitu loh dok masuk ke fase empati tuh gitu ya. Setiap nyuapin, setiap masak itu tegang banget sih. Aduh itu kalau inget. Sekarang kita dengerin dulu Bunda Yohan ya, gimana? Sama sih, kurang lebih sama ya. Pada zaman itu tuh banyak banget teorinya, dari 4 bintang, tambahan lemak, ada tambahan Iya, lemak bener. kan, lemak baik, Bener. terus katanya harus tambah rempah-rempah kayak misal bamer, daun salam, biar aromatik Iya, gitu bener, loh, bener, ya kan. bener, Katanya itu bisa bikin anak lahap gitu matanya kan. Dicoba nih dari awal. Waktu itu saya nyobanya awal tuh buah dulu, buah lulus nih dalam 1 hari. Ingat banget, makanan pertamanya tuh adalah buah naga, buah naga, pure buah naga. Nah, 3 kali buah naga tuh dia masih mau. Terus kebetulan banget 4 hari empasi tuh buah terus, dan dia mau pas buah 4 hari kebetulan vaksin. Curhatlah sama dokter. Terus dikasih tahu, Bu, kayaknya langsung aja dari 4 bintang. Karena kalau cuma buah doang juga kayaknya kurang gitu kan. Oke lah, waktu itu dicoba langsung setelah dia pulang dikasih pengarahan gitu kan. Waktu itu aku ingat banget, ke 4 bintang isinya adalah karbo, prona, serat, sama minyak tambahan. Terus waktu itu aku belum tahu tuh anakku ternyata alergi susu sapi kan. Aku tambah sama keju. Karena kan yang memang banyak beredar resepnya itu kan. Iya betul. Waktu itu di sosmed tuh resepnya adalah udah pasti masuk ke masuk ke prosesor, semua diaduk jadi satu, langsung nanti hasilnya ditambah sama lemak nabatan, lemak baik itu slow kan. cooker itu ya? Iya, slow cooker atau enggak yang di blender itu kan. Iya, bener-bener. Terus dikasih, ternyata cuma 2 hari. Sisanya anaknya mingkem, gak mau, geleng-geleng anaknya. Lah kenapa ya gitu. Frustasi, belum seminggu udah balik lagi ya ke dokter Brazil. Kayak, dok anaknya gak mau makan gimana ya gitu. Terus waktu itu coba deh Bu dipisah. Akhirnya waktu itu disarankan dipisah, jadi kayak karbonya doang, prohenya doang, tapi dalam satu piring, satu mangkok, tapi maksudnya dipisah gitu, nggak dicampur. Tidak berhasil juga ternyata. Tidak berhasil. Enaknya Tekstur udah pernah naik turun juga ya? tekstur udah naik, udah turun. Bahkan waktu itu kita udah sampai cek lab, cek Iya. ISK. Karena cek kan gitu ya, darah. kebanyakan Iya, kalau iya, makan iya. nggak mau, Iya. pastikan tidak ada silent disease ya. Iya. Asa ada juga? Ada, dia TB. Oh. Akhirnya dia ketahuan TB setelah setahun sebulanan lah dok dia. Oh. Setahun 2 bulanan akhirnya dia ketahuan TB. Nah dari dia TB itu emang beneran dok, makannya membaik banget. Jadi mungkin entah kapan kenanya, setelah diobati perlahan tuh bener emang makannya jadi bagus. Makanya jadi bagus. Tapi anakku kebetulan TB juga ya. Tapi waktu yang sama dokter itu kan kita udah SK, terus mantox juga udah ya dok, waktu itu negatif, terus periksa darah, terus segala macam tuh lab udah hasilnya semua bagus, nggak ada masalah. Terus akhirnya umur 3 tahunan gitu, itu tuh masih GTM juga tuh, masih GTM yang tadinya bayi ginuk-ginuk banget, jadi Mengecil ya? udah hampir garis merah, kayak kenapa anak aku garis merah? Gak nyangka. Gak nyangka banget. Kayak maksudnya kayak udah maksimal banget ya. Terus tiba-tiba di tahun itu garis merah. Akhirnya waktu itu dokter presnya nggak ada. Cuma kebetulan anak aku tuh sembelit. Jadi aku pergi ke dokter gastro, diperiksa, mantuk. Ternyata tuh udah merah keluar lingkaran itu kan. TB diobatin tapi ternyata nggak ngaruh ya Bu. Oh nggak ngaruh gitu. Anaknya masih tetap gak mau makan. Jadi bener-bener ada juga ternyata. aku harus apa lagi gitu. Karena waktu itu akhirnya dokter Presa juga nyariin aku, akhirnya ke psikolog kan. Bu kita menyerah aja. Iya, kita kalau udah, jadi kan sebenarnya kalau dokter tuh kan harusnya mempertimbangkan semua sisi ya. Kalau dari sisi makanan berarti kan kayak tadi tuh naik turun tekstur, terus dipisah digabung, terus udah gitu pakai bumbu-bumbuan dan tidak problem dirasa apa tidak, kemudian mau makan sendiri apa disuap gitu kan. Terus yang harus kita pertimbangkan lagi adalah timing makan kan, maksudnya udah dibikin lapar mau makan apa enggak gitu. Nah
tidurnya udah cukup apa belum. Nah, kalau kita udah assess semuanya, artinya memang kita perlu cek lab untuk memastikan tidak adanya silent disease ya. Yang paling sering kan infeksi saluran kencing, kekurangan zat besi, sama TB paru. 3 itulah yang paling kita perlu nilai gitu ya. Nah, waktu untuk Mika kayaknya udah semuanya. Iya, waktu itu Udah antara 8 sampai 1,5 tahun aku bolak-balik sih. Iya kan tiap kita bulan kayaknya sekali, udah iya. hampir semuanya ya. Kemudian aku bilang gini, apa masalah di psikologi anaknya kali, takutnya dia ada gangguan sensorik atau ada apa. Jadilah aku rujuk juga karena dokter anak itu nggak boleh nahan-nahan. Tetap kita kalau ada sesuatu yang di luar itu kita tetap harus merujuk ke dokter anak yang subspesialis nutrisi metabolik atau psikolog gitu. Itu kan harus tetap ada kerjasama. Terus gimana ke psikolog? Waktu itu aku dirujuk ke psikolog kan. Terus sama psikolognya sebelum aku pergi ke psikolog, sebelum datang waktu itu kita janjian kan via WA ya. Karena waktu itu juga udah pandemi apa belum ya aku lupa, tapi dia udah lewat WA terus bilang kalau sebelum datang ke saya coba tolong datang ke terapis makan dan minum. Oh, oke. Waktu itu di sini saya baru tahu kalau di dunia ini ada profesi terapis makan dan minum. Mohon maaf. Baru tahu banget kan, kayak oh ternyata ada. Terus aku dirujuk ke sana. Waktu itu ke terapis makan dan minum tuh pas mau datang juga sama dok, disuruh bawa minum di gelas, sedotan, botol, lalu bawa makanan tekstur cair, padat, terus gorengan, biskuit, pokoknya berbagai macam tekstur kan dibawa. So waktu itu kita datang ke tempatnya, terus dicek segala macam, nggak ada masalah, minum oke, pakai botol oke, pakai sedotan oke, makan sendiri ya, makan maksudnya makan, memang anaknya emang nggak mau makan paketan sendiri gitu kan, entah mengapa gitu waktu itu. Tapi waktu dikasih teks berbagai macam tekstur itu dia nggak ada masalah. Menurut terapisnya tuh aku oke. Biasanya kalau misalnya memang ada masalah kelihatan gitu dari tekstur yang mana dan gerakan mengunyah ya, yang mana gitu. Tapi waktu itu juga nggak ada masalah, akhirnya lulus lah ya. Ya jadi nggak ada gangguan oromotor ya. Nggak ada sama sekali. Terus akhirnya datang ke psikolognya juga pas ngeliat tidak ada kayak sensori gitu-gitu juga nggak ada. Karena dia secara perkembangan kan juga semuanya sesuai ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Nggak ada. Motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, sosialisasi waktu itu semuanya oke kan? Oke banget. Terus Cuma akhirnya kurus aja di garis merah. iya, kurusnya saking udah horor banget kan. Anak pertama kan, terus kayak garis merah. Belum lagi omongan kayak, kok anaknya kurus banget. Iya, dari yang kenapa ya disebut kurus sampai kayak ya udahlah biarin aja gitu. Iya, dari yang overthinking sampai ke yang udah. Oh, terus waktu itu tuh lagi jam ini stunting. Iya. Jadi sekarang juga masih Iya, tapi waktu itu lagi happening banget. Bener-bener lagi gencar banget sih waktu itu. Iya, itu gencar banget kan, gencar banget ini stunting. Jadi tuh overthinking kayak anak gue nggak makan, udah garis merah, nantinya stunting. Kan ada beberapa anak yang emang susah makan tapi masih mau minum susu. Mika nggak bisa minum susu sapi kan. Iya, betul. Jadi kayak aku apalagi apa ya, jalan lain aku di mana nggak ada. Sampai akhirnya tuh udah saking putus asanya, prinsipku adalah mengenalkan makanan instan kayak fast food gitu setelah dia masuk TK. Tapi waktu itu buyar ya semua prinsip itu. Karena anaknya nggak mau makan kayak, udah yang penting kita makan gitu. Tapi ternyata enggak. Dikasih micin juga nggak mau kan? Nggak mau. Mie instan nggak mau. Crispy ayam crispy fast food itu juga dia nggak mau. Terus bahkan sempet di 10 bulan aku ngajak makan sambil muter komplek juga nggak makan. Padahal aku tuh kayak, duh jangan sampai anakku nanti suatu saat makan sambil jalan-jalan. jadi aku bilang udah prinsip itu buyar. Ada yang penting lo makan dah gitu kan. Karena ibu-ibu tuh kan di satu titik bahwa daripada bukan kita mau gitu kan ya, tapi betul. Daripada anak aku stunting atau anak aku sakit,
ya sudahlah. Apapun Ya kan? tidak apa-apa Iya, gitu apapun. ya. Iya betul. Aku tuh sampai ada di titik ini Kak. Akunya pun kayak burnout kali ya. Kenapa ya? Jadi udah nggak mau nyuapin anak. Jadi beberapa saat tuh yang nyuapin tuh kalau nggak neneknya adalah ayahnya. Jadi aku udah sampai nggak mau megang mangkok dan sendok dan nggak mau- banyak kok yang kayak gitu. Iya, aku tuh nggak mau. Sampai aku pergi ke psikolog karena kayak akhirnya aku jadi toksik karena aku sempet ngomong ke anakku kayak, kenapa sih kamu makan? Padahal kamu tinggal makan loh, nggak nyari dulu makanannya. Iya. Maksudnya sampai di titik itu dulu aku tuh gitu. Terus aku merasa, oh ini kayak udah nggak bener nih. Jadi aku waktu itu sampai pergi ke sekolah. Jadi bukan cuma anaknya aja, tapi ibunya juga. Tapi nggak semua orang loh mau membawa dirinya ke psikolog, merasa bahwa kita butuh bantuan. Jadi saran saya di sini juga buat para moms, kalau kita memang burnout banget ya, burnout banget, itu kita harus ditolong dulu. Betul. Minta tolong ke keluarga, iya perlu, dan kita juga harus meminta orang atau profesional yang bisa menolong kita. Betul. Kalau Arsa dulu gimana? Abis dia pengobatan TB, terus kan dia mau makan, tapi ada badai berikutnya nggak makan? Ada dong. Jadi itu tuh cuman kayak dia tuh dari kecil banget dok, jadi cabi banget. Pokoknya naiknya tuh kayak setelah pengobatan tuh sebulan 1,5 kilo, 1 kilo dia tuh naik. Jadi ngegantiin yang hilang dulu ya. Lama-lama kayak, kenapa dia jadi picky banget, dia nggak mau makan apa-apa juga dok. Jadi dia kayak makannya cuman kayak nasi goreng, nggak mau yang lain. Waktu titik itu kan kita nggak apa-apa lah, yang penting dia mau makan gitu ya. Terus baru mulai umur berapa dia kita sadar gini kayak kayaknya ini ada masalah lain nih, ada picky nih gitu. Nah itu tuh pas dia udah selesai pengobatan TB-nya. Dia tuh pengobatan TB tuh lancar banget, makan lancar. Terus Semua mau dok, sampai makan ati aja dia mau dok. Yang awalnya nggak mau gitu. Terus tiba-tiba setelah selesai pengobatan TB tuh kayak kenapa dia makannya jadi picky gitu, apa-apa nggak mau, ini nggak mau, itu nggak mau. Terus aku jadi mikir mungkin dulu dia makannya terbatas, balik lagi gitu ya ke fase itu gitu. Setelah selesai pengobatan TB-nya, terus udah gitu udah dari situ dia makan benar-benar yang dia mau aja dok. Contohnya nasi goreng. Nasi terus goreng, terus dia mau katsu. Terus katsu dia ayam. Iya, Ikan mau juga katsu. Ikan nggak mau dia. Dia ayam katsu. Ikan nggak mau, ayam katsu. Terus udah gitu dia yang kayak gitu daging gitu. Daging Itu tipis ya, dia, daging itu sapi dia tipis. mau. Ya. Udah cuma sebatas gitu doang dok. Tapi muter sisanya itu mulu. Muter situ terus dadar, telur. Itu kayaknya setiap hari ada. Iya. Mungkin sehari 2 kali makan itu dia karena maunya itu. Terus dari porsi pun aku ngerasa kayak dia berkurang dok makannya. Nah pas udah dicek semuanya nggak apa-apa, semuanya aman, TB-nya baik-baik sudah aja. sembuh kan? Iya udah sembuh TB-nya. Terus dianya pun kurvanya udah mulai naik lah, turun lagi gitu dok. Jadi kayak ini tuh kenapa gitu. Jadi fase yang empati aku ketika mau nyuapin deg-degan tuh keluar lagi gitu fase itu. Terus kayak ya udah deh, gimana kamu maunya apa, ya udah. Jadi akhirnya aku tapi sempat burn out nggak? Akunya ya jelas dok. Dulu pas zaman empati setiap nyuapin aku ke dapur, aku nangis dulu di dapur dok. Kayak terus ngeliat jam, bentar lagi jam makan siang. Ya Allah bentar lagi mau makan. Aku tidak sendiri. Kayak bentar lagi jam makan. Ya bismillah gitu ya udah. Terus nggak mau, ya udah bentar ya ibu kesana dulu gitu. Aku bilang kayak nangis lah aku di dapur dok. Kan dia beneran nggak mau makan karena aku mikirnya nyusunya udah nggak seperlu itu kan ya dok, udah berkurang kan. Ini makanya nggak mau, dia dapat manfaatnya dari mana gitu buat badan dia. Jadi udahlah. Terus badai berikutnya, hamil kedua beda sama yang pertama berapa tahun? Bedanya 3,5. Bedanya 3,5. 3,5. Jadi masih picky terus hamil gitu ya? Masih picky terus hamil. Terus lah dia. Terus yang kedua ini nyusunya dok, dia nyusunya susah. Latch on-nya baru bener 3 bulan dok. Padahal anak kedua ya? Padahal anak kedua udah gini, udah kayak udahlah, udah ikut kelas menyusui juga iya, gitu kan. anak pertama udah bisa gitu. Even mungkin karena anak kedua susah gitu nyusuin Nina tuh, tapi nggak setegang itu gitu dok. Masih bisa tenang lah gitu karena udah tahu harus ngapain kan. Terus udah gitu ya udah pelan-pelan belajar sebulan. Justru turun tuh pas bawa ke rumah kontrol seminggu ya ke dokter ya. Turun banget karena nyusunya nggak bener kan. Turun banget.
PR sama dokter, dikasih PR nih harus naik segini. Oke, sebulan kemudian loh naiknya cuma dikit karena emang nyusunya masih nggak benar. Terus udah gitu ya udah dia sampai beli timbangan kan dok, ingat banget aku ngirimin per bulan itu per minggu timbangan ke berapa kilo. Terus udah gitu ya ampun naiknya 100, naiknya cuma 200. Itu tuh kondisinya nyusunya belum benar. 3 bulanan itu per 2 bulan setengah udah mulai enak. Udah nih dia ngebesarin emang udah gitu udah bagus naiknya. Disentrin jeng gitu. Disentrin dok ini kenapa ya gitu nanya pupnya kayak gini gitu. Terus pas dicek iya udah disentri, diobatin sampai lama banget, antibiotik 2 kali deh dok. Iya, turun banget kan itu ya. Turun banget langsung tuh udah gini tuh gini lagi, padahal susah banget ininya gini lagi turun. Terus udah gitu udah selesai bagus lagi gitu, disentri lagi 2 kali. Ya Allah kayak ini udah mau 6 bulan masih 5 kilo dia 6 bulan. Padahal lahirnya berapa kilo? 3,1 dong, kayak ampun cabi banget. Terus kayak terus dia berarti selama 6 bulan naiknya cuma 2 kilo kan, cuma 5 kilo dia pas pas empasi tuh, inget banget kecil banget gitu, kasih. Iya gitu. Terus kan waktu itu pernah ditambah ASI perah juga ya kita ya kan, jadi nggak ngandelin nyusul langsung tapi ada ekstra ASI perah. Jadi waktu kalau menurut aku kalau bayi di bawah 6 bulan berat badannya nggak naik tuh way outnya lebih sedikit pilihannya gitu. Kita kayak perah aja ASI-nya, coba minumin. Kita pantau tiap bulan, tiap minggu seperti apa, naik apa enggak. Tapi begitu MPASI, rudet itu kayaknya optionnya banyak banget yang harus disingkirkan kan gitu. Jadi bayangkan kalau di sini para moms anak pertama lagi picky, anak keduanya susah nyusuin. Berat badan dua-duanya ya begitu. Aduh sampai punya anak kedua tuh yang dipikirin apa coba dok dari pas tahu hamil empasinya gimana ya? Karena trauma dia anak pertama empasinya kan nyusuinnya enggak. Ternyata yang drama malah nyusuinnya kan bisa beda gitu. Terus zaman pakai ASIP juga pun dia ini dok dia nggak mau. Jadi dia dikasih ASIP sendok dia nggak mau karena aku nggak ngasih dot kan. Aku nggak mau ngasih dot karena anak pertama aku pernah bingung puting dan lumayan susah buat dia mau nyusul lagi. Jadi aku menghindari dot pakai sendok pun dia nggak kekejar, nggak mau gitu. Dan mungkin masuk perharinya lebih banyak ketika pakai sendok, tapi karena dia disentri jadi ya nggak berpengaruh itu gitu dok. Ya karena itulah dia. Dirimu dulu nyusuin juga? Nyusuin sampai umur 2,5 tahunan gitu. Iya, jadi full ASI gitu full kan. ASI, dan alhamdulillah sih lancar aja ya selama anaknya ASI itu. Cuman waktu awalnya ya sama lah pelekatannya itu kan. Tapi bukan pejuang garis merah kan kalau di 6 bulan. Iya, di 6 bulan tuh pokoknya anakku sampai 8 bulan tuh ginuk-ginuk kayak makan dari 6 bulan sampai 8 bulan tuh makan kayak hal yang menyenangkan. Ya ternyata ya lancar aja gitu. Karena kan dari lahir tuh Mika lancar banget ya. Lahir di rumah sama neneknya kan, lahir di rumah. Terus nyusuin juga neneknya bidan ya? Iya, ibuku bidan kan kebetulan. Jadi waktu itu kebetulan lahir di rumah, tidak sengaja itu pun sama ibuku karena nggak ada pilihan tiba-tiba karena udah nggak sempet lagi kak buat ke rumah sakit waktu itu. Anaknya udah muncul kepala kan waktu itu. Lancar, dua kali ngeden keluar, terus pelekatan tuh walaupun sakit tapi dibantu banget sama ibuku kan. Kebetulan di rumah ada maksudnya ibu kan bidan, jadi bisa walaupun beberapa kali demam karena ASInya bengkak kan. Iya tapi masih oke lah gitu. Begitu empasi. Bye harus semua kehidupan yang indah itu. Tapi kalau untuk anak kedua MPASI-nya gimana? Dia MPASI-nya lancar banget. Lancar jaya ya? Wah lancar jaya, dari dia pertama kali nyuap dari A seumur hidup dia pertama kali makan sampai hari ini nggak ada satupun makanan yang dia tolak. Semua mangap? Semua mau, dia mau hati, dia mau makan otak dok, dia mau pokoknya apapun. Sayur, buah semua, buah semua dia suka, sayur semua dia suka, nggak ada yang ditolak sama dia satupun. Makanya nih beda banget anak pertama sama kedua susahnya tuh, yang satu susah nyusu, empasinya gampang, yang satu
Nyusunya gampang, empatinya susah. Gitu. Dan waktu anak keduanya mulai makan, kan dia pintar tuh makan. Si kakaknya jadi terbawa nggak? Terbawa, justru baru pas kemarin dok, aku surprise banget sama kakaknya. Pas dia mau masuk 6 tahun, dia mau makan apa aja sekarang. Tiba-tiba, beneran tiba-tiba. Aku mungkin ada karena sounding juga, tapi dia kayaknya ngelihat adiknya. Dia ngelihat adiknya, kok bukan nonon makannya mau apa aja ya, sampai nanya gitu kan dia. Terus aku bilang ya mungkin karena dia suka, aku bilang kayak gitu makanannya. Aku mau coba deh, sampai sekarang dia semua makan dok. Dia nggak pernah makan ikan sampai dia umur 6 tahun. Dia sekarang makan ikan kembung, ikan salmon, semua dia makan yang pertama. Aku sampai kayak selesai sudah masalah Vicky ini. Kira itu kayak kapan ya ini dia. Jadi sebelumnya tetap aja di situ aku kasih capcay terus gitu, dadar terus, kasih makanan itu terus sampai dia 6 tahun kemarin dok. Sampai setiap kemarin aku liburan kan, terus susah kan cari makan buat yang pertama. Betul. Susah banget. Terus akhirnya nasi goreng setiap makan ya dok. Sampai dia komen, aku kenapa dikasih nasi goreng terus? Kamu dikasih yang lain memang mau? Enggak. Oh ya udah tuh nasi goreng aja, kata dia. Kalau nasi goreng telur sama nasi yang gampang aja lah, apa gitu yang ditemuin pas lagi liburan tuh. Mungkin dia ngeliat adiknya makan apa aja langsung mau. Apapun sekarang. Jadi insafnya di 6 tahun gitu ya. Insafnya di 6 tahun dia rendang sekarang mau dok. Keren banget. Adiknya kan udah duluan tuh dia makan rendang, makan apa gitu. Sekarang dia mau semuanya. Jadi kayak oke, selesai sudah dengan perdramaan makan ini. Lega gitu. Jadi dia sekarang mau apapun yang aku siapin. Apapun bener-bener dia Padahal makan. tanpa vitamin, tanpa obat, tanpa ada apapun. Mungkin memang udah gede juga kan. Jadi dia lebih ngerti. Terus sambil kita tetap sounding kan kayak ini badan kamu perlu, ini tetap kita ceritain gitu ya. Nah, kalau Mika mulai kapan dia insaf? Insafnya mulai 4 tahun dong. Umur 4 tahun baru insaf, kayak itu adalah di titik aku udah menyerah. Jadi kalau aku tawarin makan, dia nggak mau, ya udah nggak aku kasih makan. Kayak ya udah aku sudah masak tapi kamu tidak makan, aku menangis. Itu literally menangis, beneran menangis gitu, kayak aku udah masak loh sayang, tapi kamu nggak makan. Iya, aku nggak lapar gitu. Jadi tuh kayak ya udah. Jadi selalu aku tanya udah mau makan belum, ya udah nggak aku. Jadi pokoknya umur 3 tahun itu dia makannya nggak teratur. Maksudnya tidak teratur tuh jamnya nggak pasti kan. Kalau orang tuh jam 12 pasti makan siang. Ini nggak. Aku nunggu, aku tanya ketika dia bilang iya mau, terus dia makan. Dan sama menunya balik telur lagi, tempe goreng lagi. Ya udah, daripada enggak sama sekali betul. Terus konflik terus kan sama kita. Terus aku juga lama-lama lelah gitu kayak. Iya, betul. Udah capek, ya udah yang penting dia makan. Terus walaupun berat badannya stagnan aja tuh di garis orange ya, tapi Tapi udah mulai naik kan sedikit. Iya, sedikit tapi tuh kayak ya udahlah. Padahal itu aku udah ngikutin banget kayak ayo menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya kan? Sampai ayo ibu lagi jualan makanan loh, Mika mau beli sendok yang mana? Jadi udah pretend play gitu ya. Udah apa segala macem gitu kan. Terus aku sampai bikin menu, walaupun dia nggak bisa baca, tapi aku bikin gambar gitu. Terus aku bacain gitu, ini nasi goreng, ini katsu gitu, ini nugget gitu. Terus aku mau ini, udah nih aku sediain. Terus dia bisa milih nugget, udah aku sediain di atas meja, suapin aja. So aku suapin kan, tetap kayak makan, masuk nih, nggak dikunyah. Gitu apa? Ngemut ya. Ayo dikunyah, dari mulai ayo dikunyah sampai dok kunyah dong. dari yang Maaf banget ya. gitu ya. Niatnya mah gentle parenting ya. Ya tapi udah susah ya, nggak bisa aku juga. Ayo dong sayang dikunyah, sampai kunyah udah sejam. Begitu juga nggak? Iya dok, dari kayak ditungguin, nggak ngunyah, boleh nggak dikunyah? Iya. Kunyah tuh udah beda mukanya. Udah kunyah dong, udah sejam, udah capek nih kak. Aduh ya ampun, Kayak udah nungguin gitu kan. beres tuh kayak lama banget. Aduh, bener-bener deh. Kayak, Terus kayak yang orang bilang kan, katanya nanti juga lapar sendiri. Enggak ada. Nggak mintain. Yang capek aja, lari-lari dulu
apa dulu. Ya kan, aku tuh sekolahnya fisik banget, kebetulan aku kan sekolahnya di sekolah semi alam gitu kan. Jadi manjat apa gitu 4 tahun. Mika mulai sekolah umur berapa sih? 4 tahun. Oh, Nah, iya. insafnya tuh pas awal sekolah belum dong. Setelah semester 2 tuh mulai kan. Nah, waktu awal sekolah tuh kayak wah, pulang sekolah nih kayaknya akan lapar gitu ya. Makan nih sayang. Ya nanti sebentar lagi. Terus dia makan udah jam 12 gitu ya. Set. Terus dia pergi. Mika balik lagi. Masih ada. Terus kayak ampun, enggak dikunyah kan. Kamu nggak lapar? Enggak gitu. Terus main ke pantai kemana, misalnya kayak liburan kan. Kalau kamu bapaknya siang-siang udah lapar jam 12, jam 1 gitu kan. Ya makan siang gitu, makan set. Aku makan, bapaknya makan. Anaknya ya enggak dong pergi. Enggak kok, padahal itu kita udah jalan seharian kan misalnya. Udah capek gitu ya. Kayak kita aja udah kayak betisku berkonde gitu. Dia kamu enggak lapar? Enggak, ya udah ngemil aja deh, yang penting ada yang masuk gitu kan. Enggak. Iya sama. Enggak kok. Gue lapar enggak? Enggak lapar. Walaupun orang bilang kayak jedain 2 jam, Iya. Enggak. jedain 3 jam. Oh, enggak. Nah itu di Nina nggak ngaruh dok. Dia mau nyusu sebelum jadi mau makan pisang, mau minum susu lah ibaratnya gitu ya. Makannya tetap dimakan dok sampai habis. Nah, oleh sebab itu kita di sini harus apa ya? Lebih jeli ya melihat Iya, masing-masing anak kan. Mereka itu benar. kan memang berbeda, Iya, tipenya berbeda, pengen makannya caranya beda. Jadi kita tetap harus mencoba ya. Iya. Kalau betul. anak pertama gagal bukan berarti anak kedua akan gagal. Nah, tadi kan nih badai GTM-nya udah lewat nih. Anak-anak mulai grafiknya naik ke atas, udah mulai mau makan segala macem, ibunya masak segala macem mau. Iya. Tapi kan memang ya kita ini dari geng yang tidak bisa masak. Kemudian karena anaknya GTM jadi mencoba memasak. Kalau saya juga sama, saya dokter anak tapi nggak pernah bisa masak. Cuman tahu teori anak sakit. Begitu anak sehat ngerawat anak sendiri itu sama juga kayak ibu-ibu lain. Jadi kita belajar nyusuin kayak gimana perihnya, lecetnya iya. Kemudian bawa anak makan anak aku juga pernah GTM loh ya, bukan berarti anak dokter anak nggak pernah GTM walaupun ilmunya udah banyak tidak. Jadi sambil makan ngomek cai gitu ya, mesti sambil di depan wastafel gitu. Nah itu juga pernah sambil naik turun tangga gitu, kayaknya nggak efektif juga. Terus nambah garam nggak efektif juga, justru karena anak kita pernah ada di di fase itu, makanya kita jadi lebih ngerti ya bahwa ini ada ibu-ibu yang anak gini juga gitu, dan you are not alone gitu. Semua orang pernah mengalami fase itu. Nah, problemnya adalah orang-orang melihat kalian berdua di sisi anaknya udah enak, udah mau makan segala macem, ih pinter makan sayur asem mau, ih pinter rendang, oke, gulai otak semuanya oke. Terus mulailah ibu-ibu mulai curcol, kadang saudara ya, gimana ceritanya Bu Yon? Iya, jadi tuh bukan sekarang sih, tapi beberapa waktu itu udah sering banget tuh kayak sepupuku nanya kan kayak anaknya baru gitu ya? baru kan, sama anak pertama lah gitu kan. Terus anaknya baru, empasi berapa bulan, tiba-tiba GTM, terus WA lah. Teh, gimana ya? Anakku tuh GTM, dulu Mika gimana ya? Sebenarnya aku balasnya adalah, aduh aku nggak tahu. Coba deh tanya sama dokter anaknya aku jelas gitu. Tapi aku tetap kasih tips kayak dulu aku mencoba ini, aku dulu mencoba sambil jalan-jalan sambil apa gitu aku cobain. Tapi ternyata dia tidak berhasil gitu loh. Jadi kayaknya memang kan setiap anak juga beda-beda itu ya dok. Betul. Jadi belum tentu ternyata di anakku teori yang ini berhasil, metode yang ini berhasil, ya anak yang lain juga belum tentu. Kayak misalkan aku tuh nggak ngebandingin anakku dan orang lain, tapi di saat di titik anakku GTM tuh aku sempat punya pikiran kayak anakku yang tiap hari aku kasih makan dengan isian yang jelas ya, kayak misalnya anakku makannya salmon misalkan, atau isinya tuh 4 bintang, ada prohenya, ada prona, ada apa gitu. Terus tiba-tiba ada anak lain yang tiap hari cuman makannya nasi dan mie instan. Lebih gendut. Ginuk-ginuk, terus makannya gampang kayak
wah kayaknya gue bisa ikut nih. Terus besoknya diikutin lah kayak ya udah yang penting makan nih. Ternyata di anak saya tidak berhasil dong. Kayak oke, terus curhat sama teman. Jadi bukan orang lain aja yang curhat sama saya kan. Kayak saya juga curhat sama orang lain, gimana ya anakku susah makan. Cobain deh makan di fast food A gitu. Anak aku mah kalau di sana sampai nambah 2 kali. Boleh dicoba gitu kan, kayak udah buntu banget gitu. Apapun syarat apapun gue coba gitu. Semuanya dicoba. Yuk kita pergi gitu. Anaknya seneng, oh ini tempat apa bu? Gitu, karena anaknya nggak pernah kan. Terus iya yuk kita makan, set. Anak bilang, udah deh, nggak mau. Tapi nggak bisa juga. Jadi maksudnya nggak ada yang salahnya kita nanya, tapi belum tentu tuh saran dari kita tuh di anak ini tuh berhasil gitu. Bunda Ansar gimana? Dulu tuh Nina sempet ya sama dokter di pos kan di Iya, karena Nina itu kan berhasil banget ya. berhasil banget. Terus akhirnya setelah dokter pos banyak tuh yang follow. Pertama banyak yang follow, lama-lama DM, wah banyak banget. Itu tuh nanya gimana kok bisa sih gitu, dari yang kecil banget sekarang timbangannya per bulan bisa naiknya. Kan Nina tuh naiknya sebulan tuh sekilo gitu dia kan. Setelah hempas itu dari 5 tahun dia setahun 5 kilo. Dari 5 kilo kan? Dari 5 kilo, dari iya. 5 kilo empasi tuh dia naiknya sekilo sampai akhirnya Kembali setahun ke tuh dia kurvanya di atas hijau. Kayak oke. Terus udah gitu banyak yang DM nanya gimana tipsnya. Ya tipsnya aku kasih tahu kan. Ya maksudnya kalau buat Nina sih aku pasti selalu kasih tahu untuk yang nanya ke Nina tuh kayaknya dia emang suka makan gitu anaknya. Nggak aku apa-apain dia suka makan gitu. Kalau aku selalu bagi cerita juga tentang yang pertama. Kalau yang pertama tuh emang dia nggak suka makan, tapi dulu dia, aku ceritain lah dia ada silent disease, ada gini. Mungkin kalau misalnya emang udah susah, bisa coba dicek. Pokoknya semua pengalaman dari dua anak itu aku pasti bandingin dok. Maksudnya bukan bandingin, maksudnya pasti selalu aku kayak dulu anak pertamaku gini, anak keduaku ini tuh suka makan. Jadi mungkin tanya ke DSA-nya apakah perlu untuk dicek, siapa tahu ada sesuatu yang bikin anaknya jadi nggak mau makan. Tuh pasti selalu aku. Jadi setiap ngebalesinnya tuh panjang banget gitu dok. Sampai aku bikin shortcut jadi tinggal dikirim jawaban tuh langsung panjang. Kalau aku sampai nge-screenshot, jadi aku kirim aja. Teh gimana atuh ini nggak bisa makan? Iya gimana atuh ya? Ada aku juga dulu gini kan berulang ya. Jadi udah aku screenshot sama kirim. Aku juga sampai akhirnya aku bikin story. Biar orang-orang pada baca. Story karena ngebalesinnya tuh kayak panjang, jadi kayak tapi aku selalu di situ selalu kasih disclaimer bahwa ini tuh nggak akan cocok di semua anak gitu. Tergantung gimana anak, karena buat anak pertama aja, buat Nina aja semuanya juga trial and error gitu dok. Mana yang cocok buat dia, aku selalu bilang ke temen aku ini tuh trial and error. Kalau misalnya anak kamu nggak suka disuapin, coba kasih sendok lain. Itu selalu aku kasih tahu ke teman gitu. Ini juga anak kedua juga semuanya prosesnya panjang untuk sampai dia sekarang nih di 6 tahun ini dia mau makan gitu. Jadi ya begitulah, aku selalu menjabarkannya dari dua sisi, yang satu susah makan, yang satu nggak mau makan gitu. Iya. Tapi kan kebanyakan ibu-ibu itu pengennya instan. Iya. Pengennya cepet gitu. Jadi kayak oke, lu berhasil, metode lu gimana deh, gue coba gitu kan. Iya. Padahal menemukan up and down, mencoba dan segala macam sampai akhirnya ketemu itu butuh suatu perjuangan ya. Iya, dan itulah yang namanya menjadi ibu. Iya nggak sih? Iya, benar. Iya kan? Kalau kita nggak punya anak, mungkin kita nggak akan masak, bener nggak sih? Bener. Nggak akan masuk dapur kayaknya. Bahkan dok awal-awal empasi itu kan aku masih masak, GTM aku udah pesen catering, maaf karena udah kayak lu capek dah masak juga, anaknya nggak mau, udah menyerahkan. Tapi kan kalau maksudnya penasaran juga ya kenapa gitu, anak tuh nggak mau, padahal udah dibawa kemana-mana. Tapi ujung-ujungnya akhirnya mencoba lagi masak lagi, balik lagi ke dokter gitu kan. Ternyata kan anak aku ketahuan kalau dia ece-ece sukanya adalah makanan Sunda gitu kan. Iya kan, awalnya insaf tuh tiba-tiba kita makan di satu tempat makan Sunda, terus dia bilang sayur asem tuh enak. Oh ternyata mungkin selera dia tuh yang rasanya Sunda gitu ya. Ya gitulah. Terus oke. Terus besok-besoknya ya udah makannya tiap hari sayur lodeh, sayur asem. Mulai insaf tuh di situ gitu. Terus mulai yang lain-lain kayak daging ayam, daging sapi, semua bisa ngunyah sekarang. Bisa, dari awal juga sebenarnya bisa dok. Cuman sedikit. Kalau sekarang tuh kan udah bisa milih ya, kayak
bangun tidur weekend tuh udah aku hari ini mau makan pancake sama mangga. Udah gitu. Iya, Tapi iya. sampai ke proses itu tuh ya berdarah-darah juga Iya, sih memang. Berapa tahun? Saya 3,5 tahun. 3,5 tahun ya, trial and error Iya, gitu. Jadi iya, itu iya. tidak bisa apa ya, pengalaman hidup itu nggak bisa instan ya. Iya. Kita nggak bisa dapat feeling itu kalau nggak kita ngerjain sendiri kan. Jadi memang buat para moms di sini yang lagi susah banget, semangat, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap usaha. Pasti suatu titik tuh dia akan mau makan, asal tidak ada penyakit. Iya, betul. Iya kan, Betul gitu. banget, ya. Terus kalau emang kalau ada yang lihat misalnya kayak enak banget sih Nina anaknya jago makan gitu ya, kayaknya kan yang dilihat rumput tetangga selalu lebih iya, hijau iya, gitu ya. Ya memang anaknya aja ini mah tipenya, iya kan. nggak bisa ngejelasin apa-apa dok, karena Iya, emang anaknya seneng makan udah titik gitu. Setiap dia lihat makanan, Iya mau, jadi nggak bisa gitu ngejelasin kayak Nina tuh sebenarnya makannya seperti ini, enggak juga gitu, karena dia mau dikasih makan gimana pun dalam kondisi apapun dia makan gitu. Jadi nggak bisa aku jelasin kalau Nina tuh sebenarnya treatnya seperti ini, nggak bisa gitu, nggak bisa ngejelasin juga karena emang dia emang hobi gitu buat dia tuh makan gitu. iya. Aku selalu bilang ke beberapa orang bahwa makan itu proses belajar. Ada yang belajarnya cepet banget gitu, emang dia punya genetik atau master skillnya di situ gitu ya. Ada juga yang lebih lambat gitu. Tapi kalaupun dia nggak jago makan, tapi dia pasti punya jago di tempat lain kan gitu. Yang penting dia nggak sakit. Terus perkembangan juga harus dilihat ya, karena kalau ada gangguan, misalnya kan ada juga yang anaknya mungkin ADHD, kemudian dia ada kesulitan makan, autism ada kesulitan makan, atau sensory processing disorder tuh ada kesulitan makan, biasanya disertai dengan gangguan perkembangan, kayak ngomongnya telat gitu kan, motorik halusnya mungkin nggak terlalu bagus gitu ya, itu bisa-bisa aja. Jadi tetap seorang anak tuh kan harus holistik ya, kita lihatnya bener-bener penuh gitu, nggak bisa cuman lihat sisi negatifnya atau sisi bagusnya aja. Oke, ini terakhir nih, dari Bunda Ansap dan Bunda Yowan sendiri, ada nggak tips nih, karena kan sekarang itu kayaknya medsos booming banget ya, kayaknya TikTok, Instagram, Threads, terus apa lagi tuh yang banyak banget tuh, berbagai macam webinar kayaknya gitu ya. Kayaknya ibu-ibu yang mau memulai MPASI itu deg-degan, takut, karena sekelilingnya terlalu banyak informasi dan terlalu banyak orang-orang yang bilang kayak, anak gue susah makan, anak gue picky, anak gue nggak bisa duduk lari-lari, anak gue. Jadi kayaknya informasinya tuh terlalu overwhelming. Dan aura negatif itu yang keluar banget nih. Makanya aku pingin banget ngadain YouTube yang kali ini tuh bukan mau ngasih info aja, tapi bagaimana nih para bunda, para moms ini tuh bisa lebih tenang, terus lebih bisa menyaring informasi. Kemudian kalau ada kesulitan gimana gitu ya. Mungkin kita dari Bunda Ansap dulu. Tipsnya. Tipsnya. Lihat ke sana, Bang. Tipsnya kalau misalnya menurut aku ya, kalau kita belajar tentang empati itu nggak apa-apa, mau sebanyak apapun nggak apa-apa, karena itu akan kita pakai untuk nanti anak kita cocoknya apa gitu. Ketika misalnya kayak anak pertamaku nggak bisa makan apa-apa dulu sebelum makan, itu kan ada ini ya dok, ada teorinya juga kan. Nah sedangkan anak yang kedua dia bisa makan apapun, sebelum makan pun makan utamanya tetap habis jalan gitu ya. Jadi mungkin jadi tipsnya menurut aku sih, belajar nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya kita akan melihat anak tuh nyamannya makannya seperti apa nih, balik lagi ke anaknya. Karena proses belajar makan ini buat anak tuh kan pasti susah banget ya dok ya. Buat mereka tuh ini sesuatu hal yang baru, dia baru aja belajar nyusu, sekarang dia harus belajar makan, belajar lagi nih gue gitu kan, belajar lagi nih gitu. Ada yang harus aku kuasain lagi nih, makan gitu. Itu tuh susah gitu. Jadi trial and error itu pasti ada gitu. Jadi lihat anaknya nyamannya gimana,
cobain semuanya, jangan terpatok sama satu teori karena belum tentu A itu cocok di anak ini, A itu cocok lagi di anak ini, enggak gitu. Siapa tahu yang A cocok di A, yang B itu cocoknya yang lain gitu, teori yang lain. Jadi ya gitu Dok, cobain aja semuanya mana yang nyaman buat anak, karena kalau misalnya anak nyaman dengan teorinya, dia pasti nyaman juga gitu Dok makannya. Dia juga happy gitu, jadi happy eater Dok, bukan pressure gitu. Karena yang aku rasain juga ketika anak pertama, ketika mulai mau ngasih makan nih, kan deg-degan tuh Dok. Kan katanya kalau misalnya ibunya deg-degan, anak juga suka deg-degan kan. Mungkin itu juga yang dia rasain ketika aku mau nyuapin tuh, dia juga deg-degan gitu. Itu juga pressure gitu buat dia, kayak ya disuapin lagi nih, deg-degan lah gitu, ya harus makan lagi gitu. Sedangkan untuk yang kedua Dok, walaupun aku udah overthinkingnya dari hamil, tapi mungkin karena sudah mengalami, jadi lebih tenang, lebih oke, bismillah setiap masak, walaupun tetap bismillah ya Allah, Nina makan, bismillah ya Allah Nina masak, ini aku masak ya Nina, makan ya, ini enak loh ibu, enak banget nih bikinnya, udah gitu aku selalu kayak gitu kalau masak. Kalau untuk Nina tuh udah beneran gak ada pressure Dok nyuapinnya, beneran lower expectation to the lowest lah. Gak ada ekspektasi apa-apa gitu. Mau ya syukur, ya gua cari jalan lain gitu ya. Udahlah gitu. Kita coba yang lain, ternyata karena aku nggak berekspektasi apa-apa dari hari pertama aja, dia udah makan sampai hari ini apa aja dimakan gitu. Jadi mood ibu, terus perasaan ibu juga setiap nyuapin anak tuh ya gimana caranya dijaga juga gitu Dok, biar anak tuh gak merasa tegang gitu sama prosesi makan tuh, yang ada di kepala tuh, oh proses makan tuh menyenangkan ya gitu. Kayak gitu sih Dok, paling gitu. Sip, thank you. Sekarang Bunda Iwan, kayaknya apa ya, sarannya udah ya sama, cuman dulu juga sama kan, aku kayak satu generasi gitu ya. Zaman dulu tuh banyak banget informasi, semuanya aku baca, dan salahnya aku waktu itu adalah aku kayaknya terlalu kayak semua aku ikutin, karena waktu itu aku sempat ditegur sama dokter Presil kayak, ibu terlalu banyak nonton. ibu tuh tsunami informasi tau nggak lagi ya Kak? Aku ingat banget, kasihan dia juga mulai udah iya kan, aku tipenya yang overthinking gitu kan. Jadi pas ke dokter Presil ibu terlalu tsunami informasi. Dari hari itu aku tuh udah nggak buka lagi sosmed, bukan nggak buka ya, cuman aku kayak mengurangi aja baca-baca tentang. ada yang di unfollow? Nggak sih sampai unfollow sih nggak, tapi waktu itu aku jadi meseleksi informasi yang harus aku terima gitu. Ya udah, nomor satu pasti dan sudah pasti adalah dokter Presil ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku kan WA udah pasti. Aku tunggu jawabannya sambil aku membaca buku. Jadi aku udah nggak buka medsos lagi. Jadi aku carinya adalah buku ini, buku apa sih, buku cetak gitu loh. Karena aku benar-benar nggak mau terlalu banyak informasi juga, karena ya itu jadi overthinking, overwhelmed juga. Jadi ketika ketemu anak, ekspektasi kita udah tinggi banget, kayak tadi gue udah baca makanan ini tuh anak ini makannya lahap loh dengan resep yang ini gitu. Tapi pas dicoba ke anakku kan juga enggak. Jadi ternyata ekspektasiku yang emang tinggi banget gitu. Jadi ya turunin ekspektasi juga iya benar, kayak ya udah kalau dia mau makan ya ayo makan, karena memang sebenarnya kayaknya kalau aku flashback terus pikir-pikir lagi, kayak di masa anakku mulai mau makan adalah itu ketika aku pasrah kayak ya udah kalau mau makan ya makan, kalau enggak ya udah begitu. Tapi pas ada saat yang aku maksa banget kayak ini jamnya makan, kamu harus makan, kalau nggak makan nanti sakit. Nah itu tuh emang ternyata sulit. Anaknya ya nggak mau, kayak aku nggak mau makan, enggak aja, kenapa nggak makan, enggak, pokoknya aku nggak makan gitu kan. Enggak, aku nggak mau gitu. Walaupun udah enggak duluan ya, begitu ngedengar kata makan tuh udah enggak duluan kan. Aku enggak gitu. Sampai tuh waktu itu dokter udah taruh aja makanannya di meja, nanti juga dia ngambil sendiri. Alhamdulillah Dok, sampai sore. utuh ya. Alhamdulillah, kayak aku lewat, makanannya kayaknya enak gitu. Terus cerita aku tertarik, enggak. Alhamdulillah sampai sore bapaknya. Ya padahal kita udah berusaha banget ya masak, gimana pun caranya. Aja nanti juga anaknya mau gitu kan. Enggak, sampai sore enggak. Jadi ya emang kayak lower ekspektasi itu benar. Terus kayaknya harus memilah apa yang harus kita proses gitu. Tapi untuk teoris empati itu emang kita harus cari, karena
kita nggak tahu kan tiba-tiba anaknya sukanya BLW, nggak suka disuapin gitu kan. Cuman mungkin hal-hal yang lain yang kayak menyeramkan, kayaknya aku pernah baca tuh kalau nggak salah, entah di mana lupa, tapi kalau anaknya terlalu banyak makan nasi nanti bisa diabetes. Tapi kan maksudku gimana ya, seorang ibu kan pasti punya insting ya. Jadi nggak mungkin kalau anaknya nggak ada bawaan penyakit apapun dikasih makan nasi terus tiba-tiba sakit diabetes gitu kan, dengan maksudnya nggak ada tambahan penyakit apa bawaan atau apa gitu. Sebenarnya nasi kan makanan pokok ya, masa tidak dikenalkan pada anak gitu. Jadi kayaknya yang gitu-gitu juga harus disaring gitu. Banyak ya sekarang yang kayak makan katanya protein aja, sayur buahnya nggak usah gitu kan. Nah padahal kan dari WHO, dari Kemenkes, dari IDAI itu yang makan adalah seimbang gitu. Ada porsinya masing-masing, bukan berarti ada yang di skip, ada yang tidak diberikan. Karena pada saat udah dewasa itu kan ya dia kan harus makan sayur dan buah ya. Kalau orang udah besar kan kayak kita dewasa kan memang dominannya lebih banyak serat gitu. Jadi itu akan terpupuk dari dia kecil. Nah, low ekspektasi juga perlu sih menurut aku, karena kalau kitanya deg-degan dan sering banget nggak sih kayaknya mereka tuh kayak tahu ya kalau kita sering buka Instagram topik itu nanti ada topik seliwerannya tuh kayaknya sih dok, resep resep ya, baby booster, semuanya deh ini bisa loh, produk ini menambah berat badan anakku. Enggak ada, Nina nggak pernah pakai yang kayak gitu-gitu, naiknya bagus ya kan. Terus ada aku ingat banget dulu anakku tuh nggak bisa sulit makan karena ternyata dia hipersensitif, jadi harus pakai pakai spons gitu ya, baru dia mau makan. Mohon maaf nggak ke dokter dulu, tapi karena udah sakit, udah kayak putus asa banget, kayaknya harus dicoba sama anak gue gitu. Ya kan kayak aduh harus gimana lagi gitu kan. Terus aku coba nggak ngaruh. Yang udah. Jadi maksud aku kayaknya sepertinya memang kitanya sendiri juga yang harus memfilter apa yang bisa kita tangkap gak sih? Karena gitu. Saat itu memang udah black out gitu kan. Iya udah black out banget kan, kayak udah putus asa banget gitu loh dok. Kayak anakku makanan instan gak mau, diajak jalan-jalan sambil makan gak mau, makan di luar gak mau. Walaupun tadi kata bapak, makan di luar dulu boncos ntar gitu kan. Tapi kan ya daripada anaknya gak makan, tapi ternyata juga enggak gitu. Udah pokoknya udah segala macam cara kayak anaknya lari dulu lah baru yang nyeker lah ya, yang sensori bener-bener yang main dulu ini tuh sensori ya, sensorinya ya dulu main beras dulu, beras warna-warni itu kan, main beras dulu lah apalah, enggak ya anaknya lah mau makan aja udah karena dia semuanya dicobain tetap baliknya ke anaknya kan. Betul. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah ya, apalagi kalau di satu sisi kita tahu nih informasi kalau anak kamu nggak makan nanti beratnya turun, beneran turun kan? Pada saat turun kan takut nanti dia jadi berat badan turun, stunting. Kalau stunting nanti otaknya bermasalah gitu kan? Nanti masa depan. Aduh itu stunting tuh bener-bener kayak wah menyeramkan banget loh, sampai kayak rantai gitu nggak sih? Anakku nggak mau makan, berat badannya turun. Ini jadi overthinkingnya tuh sampai kemana-mana banget. Itu yang di overthinkingin tuh kayak dok setiap hari tuh tentang makan berat badan sampai kita tuh lupa ada milestones lain yang harus kita capai. Betul. Gitu dok. Saking kita fokusnya cuma sama makan, padahal kan harusnya ya boleh kita concern dengan hal itu, tapi ya dibawa santai aja gitu loh dok, nggak usah jadi yang tidak bisa, ini harus dipikirkan setiap hari, nggak gitu. Tapi kayaknya yang nonton pasti mikir lu mau udah lewat dong. Enggak kok, kita juga saat dulu itu saya menangis setiap hari mata bengep. Setiap hari pokoknya nangis setiap makan. Berarti kalau setiap makan kan 3 kali nangis tuh. Nangisnya yang terus-terusan yang jangan mau makan baru bangun tidurnya set. Ya Allah hari ini anaknya mau makan ya. Sebelum tidur besok masak apa ya yang bakal dimakan gitu. Ya pokoknya ya itu kita juga dulu mengalami itu sampai untuk ada di hari ini gitu ya kan. Ya, itu tuh harus dilewati. Harus dilewati. Dan pasti bisa. Dan badai pasti berlalu ya. Kalau kita bisa, ibu-ibu juga bisa. Oke, terima kasih sudah nonton YouTube saya kali ini. Sampai ketemu di yang selanjutnya. Nantikan terus ya. Salam dari kami semua. Dah.